Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pada sesi kedua ini saya ingin berbagi bagaimana cara berzikir nafas. Jadi setelah tadi pemahaman tentang zikir nafas, kita sekarang masuk kepada zikirnya. Jadi sebelum berzikir itu kan setiap amalan ada pembukanya dan ada penutupnya. Jadi saya biasa membuka zikir nafas ini dengan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Lalu kita masuk kepada sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Ajim, ya Rabbal alamin, Qayyumu yarjuku masya'ul quwata ilahi anta maksudi wa ridhoka madhubi mahabbataka wa ma'rifataka. Ya. Jadi setelah itu tadi kita baru masuk kepada zikirnya. Ya. Tarik nafas, tahan di dada, di tengah dada, lalu hembuskan. Allah, kan begitu ya. Tapi sebelum kita hembuskan, ketika kita bernapas tadi, tarik nafas, perut kan mengempes, ya, dada mengembang. Waktu kita tahan, coba kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, atas kuasamu dan dengan ridho kedua orang tuaku, bersihkanlah sifat buruk di dalam diriku. Kemudian buang, lepaskan. Allah. Lalu tarik lagi. Tahan di dada, di tengah dada ini. Kita berdoa lagi. Ya Allah, atas kuasamu dan dengan ridho kedua orang tuaku, bersihkanlah sifat buruk di dalam diriku. Allah. Lepaskan sampai habis. Tarik lagi. Tahan lagi. Ya Allah, atas kuasamu dan dengan ridho kedua orang tuaku, bersihkanlah sifat buruk di dalam diriku. Allah. Lakukan terus berulang-ulang. Ini namanya DN pembersihan. Lakukan terus sampai kita benar-benar rileks. Kita fokus kepada doanya, ya. Kita fokus kepada doanya. Ya Allah, atas kuasamu dan dengan ridho kedua orang tuaku, bersihkanlah sifat buruk di dalam diriku. Itu secara global. Jadi sifat-sifat hati itu apa? Sifat-sifat penyakit hati: iri, dengki, hianat, dendam, ya kan, hasad, riya. Ini yang paling parah. Nah, jadi lakukan itu selama 7 hari. Ya. Bisa jadi seperti ini. Tarik nafas. Ya Allah, atas kuasamu dan dengan ridho kedua orang tuaku, bersihkanlah sifat amarah di dalam diriku. Langsung buang. Allah. Jadi cara seperti itu yang sering saya lakukan. Fokusnya di tengah dada, ya. Mungkin di metode lain fokus di ujung hidung, ya. Silahkan. Tapi kalau saya ini DN pembersihan, supaya masuk kepada relaksasinya, tahan di dada, kemudian kita lepaskan. Selama kita latih 15 menit, 30 menit, nah setelah itu coba perhatikan. Disitulah yang namanya titik balik nafas, ya. Ketemu napas keluar dengan napas masuk. Sebelum napas naik kita tahan, nah dia ada lagi napas masuk. Di situ terjadi pantulan. Jadi pantulan itu kita rasakan detaknya. Nah, jadi perlahan dilatih, ya, secara istiqomah. Dan saya kasih peringatan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ketika kita minta bersihkanlah sifat amarah di dalam diri kita, jangan kaget kalau Allah uji terus langsung kita. Pada hari yang sama, mungkin beberapa hari ke depan, dihadapkan pada kita tentang amarah, dihadapkan pada kita tentang iri, dihadapkan pada kita tentang dengki, ya kan, dendam. Nah, itu semua dihadapkan pada kita. Nah, kita harus waspada. Karena kita minta dibersihkan, sifat itu dimunculkan Allah supaya kita paham, inilah namanya dengki, inilah namanya amarah. Jadi setelah itu mulailah kita, setelah tadi maksud saya DN pembersihan, kita masih duduk seperti ini. Nah, mulailah tangan kita dibuka begini, ya, supaya apa? Biar bisa kita merasakan ada energi turun.
Jadi kita begitu napas ya. Setelah tadi kita doa-doa selesai, fokus, coba fokus gitu. Perhatikan di tengah dada tuh, masuk napas. Allah. Allah. Ikuti napasnya, rasakan detaknya. Situ fokus, biar mati pikiran kita. Allah. Allah. Rasakan. Kalau ada sesuatu yang mau bergerak di jasad kita, coba lebih fokus lagi di sini. Abaikan saja. Jadi zikir kita itu nggak bergerak kemana-mana. Biasanya kalau awal-awal itu selalu bergerak begini. Ada yang begini, macam ada yang disujudkan. Nah, jadi kalau kita fokus di tengah dada itu, lihat titik baliknya, ya, titik baliknya itu. Terus ke Allah, Allah, tarik nafas. Allah. Allah, terus fokus di sini, rasakan di situ, masuklah kita ke dalam situ. Nah, jadi setelah ini dilakukan secara istiqomah, secara rutin, nanti kita berbagi apa-apa saja pengalaman yang bisa kita dapatkan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, bagaimana kalau selain daripada duduk yang seperti ini? Mohon maaf tadi saya tidak jelaskan bagaimana duduknya. Nah, jadi duduk seperti ini boleh. Kalau nggak mampu seperti itu, kita duduk begini. Silahkan, nggak apa-apa. Asal tegak, ya. Badan kita tegak. Begini tegak, ya. Begini juga boleh. Tegak. Nah, jadi dia rata di belakang ini, rata, tegak. Nah, kelebihannya duduk seperti ini, kita bisa merasakan ada sesuatu di belakang kita ini naik. Kita lebih bisa merasakan perbedaan kesadaran di jasad, ya kan? Naik, naik, naik dan ke atas. Nah, kita sudah tidak lagi merasa kebas dan pegal di kaki kita. Nah, ini salah satunya. Dan manfaat duduk timpu ini banyak sekali ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi bagaimana? Untuk awal-awal memang terasa sakit sekali, terasa sakit. Tapi setelah kita istiqomah, kita lelaku, bahkan 1 jam kita duduk begini juga nggak terasa. Nah, kalau kita sudah tidak terasa dan tubuh kita mematung, nah, di situ kita sudah berarti sudah beralih kepada alam diri kita. Nah, jadi kelemahannya apa? Duduk seperti ini. Nah, kalau duduk seperti ini sangat jarang yang didapatkan yang di sensasi-sensasi tentang sujud ya. DN sujud itu, lagi sujud begini, ini kan terganjal di sini. Nah, dan ini kalau terlalu lama juga bisa pinggang kita terasa sakit. Jadi ada plus minusnya. Jadi untuk awal-awal kita melakukan DN ini, coba usahakan ya tahan-tahan sedikit lah untuk merasakan ini, karena di level 1 ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil, karena dia berhubungan langsung dengan keadaan di kehidupan kita, ya. Jadi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, itu sedikit tutorial yang bisa saya berikan untuk pemula. Bagaimana nanti di step ke depannya, di level 2, 3, dan 4 nanti kita akan bahas kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesilapan kata. Akhirul kalam, izinkan saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.